akan dijelaskan yang pertama oleh Pak Idrus Fauzan Jelani. Latar belakang malam itu palang berarti penghalang aja, siapapun tidak mudah untuk lewat. Sementara pintu adalah akses masuk ke suatu wilayah. Latar belakang palang pintu itu atau acara buka palang pintu merupakan salah satu acara dalam proses pernikahan adat Betawi. Namun seiring perjalannya waktu, tradisi palang pintu tidak hanya ada saat pesta pernikahan masyarakat Betawi, tetapi juga dapat kita jumpai dalam sebuah acara besar daerah. Istilah palang pintu ditinjau dari sisi etimologis, didefinisikan dari dua kata palang yaitu pintu. Yang kedua dijelaskan oleh Toki. Tujuan palang pintu pada pernikahan masyarakat Betawi sebelum akad pernikahan dilakukan, profesi yang dinamakan palang pintu merupakan serangkaian acara untuk membuka penghalang yang dijaga oleh jawara bela diri silat. Palang pintu merupakan tradisi yang diwariskan dari generasi sebelumnya kepada generasi penerusnya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Sakti. Sejarah palang pintu. Sejarah tradisi palang pintu. 1. Mengutip buku panduan prosesi adat perkawinan Betawi atau buku palang pintu yang ditulis oleh Baktiar. Kemunculan tradisi palang pintu pertama kali dialami oleh seorang tokoh Betawi bernama Si Pitung pada tahun 1874 sampai 1903. Ia mulai melakukan prosesi palang pintu saat akan mempersunting Aisyah yang berstatus sebagai putri pesohor Betawi, yaitu Murtado. Si Pitung seharusnya untuk mampu melawan Murtado yang kala itu menjadi dalam pintu dari prosesi pernikahan sang putri. 2. Hingga akhirnya Si Pitung pun berhasil menembus perlawanan Murtado dan kemudian diizinkan untuk menikahi Aisyah. Sejak saat itu palang pintu menjadi tradisi selalu yang dilakukan oleh masyarakat suku Betawi di hari pernikahan. Tujuan dari ritual palang pintu adalah untuk menguji kesungguhan calon mempelai pria dalam mensunting calon pada adat palang pintu. Palang pintu adalah sebuah prosesi untuk menghalangi pihak mempelai laki-laki yang ingin memasuki wilayah tertentu. Ia harus mempelajari lebih dahulu bagaimana norma adat yang dijunjung oleh pihak keluarga mempelai wanita, yaitu dengan cara melewati tantangan yang diberikan oleh jawara dan pihak mempelai perempuan. Jawara yang ditunjuk umumnya merupakan orang paling kuat di lingkungan keluarga atau wilayah setempat. Kemudian akan dilanjutkan oleh Dimas. Pengertian. Ada dua syarat yang harus dipenuhi pihak pria, yaitu jawara pihak laki-laki harus mengalahkan jawara pihak perempuan dalam silat dan mampu melantunkan sike atau ayat Al-Quran. Jika berhasil, maka pengantin laki-laki diperbolehkan bertemu dengan pengantin perempuan di belakangnya. Palang pintu memiliki arti membuka penghalang bisa masuk ke suatu daerah. Tradisi ini identik dengan acara pernikahan untuk menguji kemampuan ilmu dan seberapa berani pengantin laki-laki memasuki mempelai perempuan. Pada proses palang pintu, pihak laki-laki datang ke rombongan di mana terdapat satu jawara dari pihak laki-laki, dua jawara dari pihak perempuan, satu orang juru dari pihak perempuan, dan dua orang juru mantu dari masing-masing pihak. Tiga pembaca sholawat gestur, satu pembaca singkat atau ayat Al-Quran, dan istri yang mengiringi mempelai laki-laki. Selanjutnya dituliskan oleh dicatur. Selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan adalah yang pertama adalah tahapan pertama. Tahapan pertama adalah pada
selawat dan selawat marhaban yang ditujukan pada Nabi Muhammad SAW sebagai perantara ke Allah, dan selawat tersebut juga diiringi sebagai dengan rebana ketimpring. Tujuan selawat itu agar selamat dan diberikan kelancaran pada acara pernikahannya. Setelah itu sebenarnya rebana yang digunakan adalah rebana ketimpring atau rebana kecil yang biasa digunakan oleh marawis, serta pemasangan petasan bertujuan untuk memeriahkan dan memberitahu bahwa calon pengantin laki-laki akan datang ke kediaman mempelai perempuan. Selanjutnya yang kedua, pada tahapan yang kedua adalah sesampainya calon laki-laki ke tempat mempelai wanita, ada perwakilan yang membuka awal bicara dengan mengucapkan salam, yaitu Assalamualaikum, yang bermakna mendoakan keselamatan, kedamaian, serta bermakna jika ingin bertemu harus permisi dengan tuan rumah, dan salam tersebut juga dijawab oleh perwakilan dari pihak mempelai perempuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andre. Tahap ketiga. Pada tahap ketiga adalah saling melemparkan pantun. Pantun yang digunakan untuk pantun gunakan dengan bahasa yang sopan dan untuk mencairkan suasana ketenangan mempelai laki-laki sebelum akad nikah. Pantun mempunyai makna sebagai simbol bahwa masyarakat Betawi mempunyai selera humor yang tinggi. Di dialog pantun yang digunakan berisi seputar maksud dan tujuan kedatangan pihak laki-laki untuk ke pihak perempuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Tipai. Selanjutnya ada tahapan keempat. Pada tahapan keempat adalah harus dipenuhinya syarat membuka palang pintu dengan beradu ilmu silat menunjukkan jurus pukulan. Silat bukan berarti untuk berkelahi, melainkan untuk bela diri. Jurus silat yang digunakan beraneka macam karena silat yang digunakan hanya sebagai simbol dan seni pertunjukan saja. Selanjutnya ada tahapan kelima. Tahapan kelima adalah pembacaan sikeh. Dalam bahasa Betawi, pembacaan sikeh adalah pembacaan yalil tetapi untuk bahasa memperindah bacaan Al-Quran disebut sikeh. Pembacaan sikeh mempunyai makna bahwa orang Betawi selain harus bisa silat, sebagai umat muslim, umat Nabi Muhammad SAW harus bisa mengaji. Itu yang dianjurkan oleh Allah, dan bukan hanya Islam KTP saja. Selanjutnya Kesimpulan, kita harus melestarikan budaya Betawi, yaitu palang pintu, karena perjuangan untuk mempertahankan tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Demikianlah presentasi tentang palang pintu dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi